ya, Ethel malam ya, Gerson malam. Ya ini yang first menyapa saya Gerson Wisaluno ya. Welcome. Siang kah? Ada yang siang kah di mana? Di Jepang mungkin ya. Oke. Malam hari ini webinar keempat. Masih semangat gak ini ya? Makin lama makin banyak yang akan di cover dan semoga bermanfaat ya ke teman-teman semuanya. Oke. Tetap semangat ya semuanya. Jadi formatnya nanti setelah selesai ya, rangkaian webinar ini kita akan membuat kelas satu ya dan satu live dengan format seperti ini ya, secara 100% gratis untuk semua member. Jadi next kita udah nggak ada yang namanya webinar berbayar, oke? Jadi semua webinar gratis dalam format kuliah seperti ini ya, visual seperti ini dengan pemaparan materi dan 2 kali ya seminggu ya, live trade dan juga satu kuliah seperti ini ya. Kuliah materinya kripto ya. Jadi everything about crypto. Atau mungkin 2 kali ya. Jadi HSS-nya besok di mana nggak jadi di reschedule ya. Jadi tetap ya besok nggak ada HSS besok. Jadi tetap kayak hari ini ya besok. Tetap live kuliah kripto ya. Seperti ini formatnya, visualnya seperti ini, materinya seperti ini every week ya. 2 kali. Dan saya lebih suka ya format pembelajaran yang ada saat ini, di mana besok nggak diganti ya harinya. Jadi besok tetap webinar seperti sekarang ya, supaya lebih cepat selesai, supaya bisa lebih cepat kuliahnya ya. Dan dengan format sekarang yang kita tekankan ya ini adalah kualitas dari informasi yang kita sampaikan, di mana less is more ya. The more accurate information yaitu butuh waktu ya buat memproses. Jadi selama ini formatnya kita mengakomodasi ya member yang sangat banyak ya. Dan kita mencoba ya mengakomodasi satu-satu dan ternyata memang kurang efektif. Jadi sekarang formatnya one way dengan informasi yang lebih ya disaring lagi, lebih bagus lagi. Dari segi visual ya penyampaian dan semuanya ya. Jadi kita masih ya merubah ya formatnya yang menjadi yang terbaik. Ya, karena menjadi yang terbaik itu butuh waktu. Dan memang ya saya sendiri nggak sempurna ya. Mungkin ada kesalahan informasi. Pasti ada kesalahan informasi yang saya sampaikan. Begitu juga Bro Timothy ya. Mungkin ada yang suka gayanya atau enggak. Tapi in the end of the day pisahkan ya. Kalimat Sada, pisahkan Timothy Ronald, pisahkan Akademi Kripto. Ya. Kalian bisa nggak suka sama saya atau nggak suka sama Bro Timothy. Ya, tapi kalian harus tetap cinta ya sama Aceh. Kenapa? Karena sekesal-kesal apapun kalian sama pemimpinnya, kalian tetap cinta ya sama benderanya. Ya. Harapannya seperti itu ya. Ya, kalian bisa ya. Ya maki-maki saya sesukanya, tapi jangan Aceh ya. Karena Aceh is family, ya. Aceh is community. Dan ya, kita di sini semua keluarga ya. Dan gak ada keluarga yang suka keluarga yang lainnya susah.
ya. Jadi memang Aceh is family, oke. Nanti tetap live ya, formatnya seperti ini, oke. Live-nya kita. Mantap ya, live-nya seperti ini, ya. Aceh is family, Aceh is live. Salam satu Aceh, ya. Ya karena memang ini lebih besar daripada seorang Kalimasada ya, lebih besar dari seorang Timothy Ronald karena Aceh itu adalah a big family, big community ya. Dan memang dampaknya sangat nyata ya Aceh dalam artian bukan hanya sekedar kripto dan percuanan. Kita bisa lihat banyak sekali movement yang dibuat teman-teman di daerah itu sangat positif ya. Mereka teman-teman kumpul-kumpul, belajar bareng ya. Itu bahkan kadang bukan cuman kripto loh ya, mereka tuh kumpul-kumpul bareng. Bener-bener kumpul-kumpul bareng, curhat ya, mungkin masalah hidup ya, masalah ini itu. Dan ketika saya realize memang Aceh ini lebih dari sekedar kripto ya. Mungkin ini akademi cinta ya. Karena only love ya. Tapi juga ingat ya, only love can hurt like this juga. Ya, jadi memang sambil nunggu orang ya, 2.600. Ya, ini kalian malam minggu loh ya. Webinar. Bayangkan jam 7 malam ya, di rumah di depan laptop webinar. Jadi memang ya, Jackie Alpha. Oke ya, tanpa berlama-lama, let's start the webinar. Oke guys, selamat malam semuanya. Kita masuk webinar hari keempat. Jujur ya, saya agak lupa kenapa karena saya tadi mikirnya hari ini yang bagian teknikal ya. Ternyata hari ini fundamental. Saya udah semangat ya karena materi yang teknikal itu memang banyak improvement dari semua sisi. Ternyata fundamental ya. Saya baru tahu 15 menit sebelum live. Terus akhirnya kita mau decide apakah dirubah ataukah tetap. Ya udah kita bilang tetap aja, tetap di fundamental. Karena kita selalu konsisten ya dengan apa yang kita katakan. Selalu berjanji, selalu nggak selalu menepati, tapi selalu berusaha untuk menepati ya. Berusaha selalu berusaha untuk menepati ya. Dan malam hari ini kita akan membahas deep understanding of fundamental research. Oke, ya. Tadi udah dijelasin ya. Sebelumnya udah dijelasin. Di modul banyak yang saya ungkapkan tentang fundamental ya, tentang caranya mencari diamonds in the rough, tentang bagaimana teman-teman mencari jodoh enggak ya. Mencari jarum ya, ditumpukan jerami. Ada jerami, ada jarum kecil ya. Mencari yang benar-benar berlian ya. Itu sulit. Bukan sulit ya, tapi tidak semudah itu. Dan di sini akan dibedah ya bagaimana cara melihat fundamental ala venture capital, bagaimana mereka berpikir dan lain sebagainya. Karena memang
Sebenarnya ya, to be honest, to be brutally honest, fundamental ini benar-benar sebenarnya nggak dipedulikan di kripto. Kenapa? Karena it's only all hype. Tapi ketika hype itu tidak didukung dengan fundamental yang cukup solid, dalam artian memang benar-benar cash grab ya, trash gitu ya projectnya, itu 2 bulan maksimal udah crash ya projectnya. Karena memang only hype. Tapi kalau kayak gini, kita juga harus menyadari ya teman-teman, bahwa mencari diamonds in the rough itu nggak semudah itu. Tapi kita akan berusaha sampaikan gimana cara mencari diamonds in the rough. Dan memang selalu ada perubahan materi yang kita sampaikan. Kenapa tadi katanya konsisten? Ya kita konsisten dengan standar mutu yang kita miliki, ya. Tapi kalau marketnya dinamis, satu-satunya cara kita bisa survive adalah mengikuti dinamikanya. Sama seperti ya kamu ya yang mencoba melawan arus. Apa yang terjadi? Hanyut ya. Jangan hanyut dalam rayuan ya, tapi hanyut beneran ya. Karena memang ini ya, follow the flow ya, follow marketnya, dan kita harus memang secara dinamis ya mengikuti dinamika pasar. Apakah dinamika pasar ini sering berubah ya? Jawabannya iya. Setiap saat selalu ada informasi baru, setiap saat selalu ada isu baru, setiap saat selalu ada narasi baru. Kemarin udah dijelaskan secara gamblang gimana teman-teman breakdown naratif ya, secara prosedur. Itu yang memang kita lakukan di sini. Itu yang memang saya lakukan di sini. Itu membedah bagaimana kita mencari dan mengkurasi informasi sampai akhirnya kita mengambil suatu potensi keputusan tertentu ya. Misalkan kemarin ya dari Cointelegraph lihat research dan kemudian picking koinnya apa. Nah, ini akan disampaikan lagi ya secara fundamental karena memang ya kita di sini fokusnya mencari project yang under value atau project yang masih under the radar ya. Ini sama sulitnya seperti cari ya sesuatu yang masih low key ya, masih hidden gem. Ini analoginya mungkin kayak warung ya. Jadi memang ini warungnya murah, enak, tempatnya bagus ya, Instagramable. Tapi ternyata yang Instagramable, oke, itu selalu nggak punya Instagram. Nah ini bagus ini buat quotes ya. Yang Instagramable selalu nggak punya Instagram. Nah, yang Instagramable selalu nggak bisa ditemukan di Instagram. Nah, itu yang paling cocok ya. Hidden gem itu bukan hidden gem ketika ada orang yang di TikTok, "Hai guys, ini ramen hidden gem." Itu bukan hidden gem, ya. Artinya apa? Artinya seseorang udah menemukan ya. Somebody already found. Udah milik seseorang, udah belongs to somebody. Bukan milikmu, ya. Bukan untukmu. Jadi temukan hidden gemmu sendiri, ya. Karena hidden gem itu nggak ditemukan di Instagram, nggak ditemukan di Telegram, nggak ditemukan di webinar, ya. Hidden gem selalu kamu sendiri yang menemukan sampai kamu berpikir, this is it, ya. Jadi this is it moment, ya. Ada yang namanya, ya saya bilang adalah this is it moment, ya. Jadi itu bukan saya yang menemukan, itu kalian yang mencari dan menemukan, ya. Sama aja saya juga nggak nyariin jodohmu ya, karena udah nggak ada mungkin ya. Jadi sampai kalian bilang this is it, ya. Ini adalah momen, ya, ketika memang yang kalian cari, ya, itu sesuai dengan yang sesuai dengan kategori. Jadi yang kalian cari sesuai dengan yang sesuai kategori. Jadi hanya kamu yang bisa menemukan, ya. Misalkan kamu screening suatu koin, lihat tokenomiknya, lihat timnya, lihat bisnis modelnya, lihat semuanya ada di koin itu, ya. Ini 10/10 ya. Jadi kamu sendiri ya yang bisa menemukan.
Jadi selalu ya project yang under the radar itu under value ya. Kita akan melihat beberapa hal-hal penting yang harus teman-teman perhatikan, harus teman-teman di sini take notes ya. Satu atau dua notes untuk melihat memang ya di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Pertama ya, ini kita ngomongin di bab the value, nilai ya. Nilai itu secara definisi ya adalah jumlah, adalah level, adalah tingkatan, adalah satuan tertentu yang menyatakan sesuatu ya, dalam ini maknanya ya. Jadi nilai itu adalah ukuran tertentu ya yang menyatakan sesuatu. Nilainya ini ada dua ya, apakah under value ataukah over value. Ya, jadi memang ada nilainya. Semua itu ada nilainya. Saya sangat percaya bahwa dunia ini ya semua ini bisa dinilai. Bahkan ketampanan seseorang ya itu ada ukurannya ya, ada matriksnya, ada jumlahnya, ada nilainya ya. Nah, sekarang saya di scan ya mukanya, habis itu di rating, itu pasti di bawah ya, pasti nggak tinggi ya nilainya. Tapi mungkin supermodel nilainya tinggi mungkin. Yang mana memang semua itu ada nilainya. Semua itu saya percaya bahwa dunia ini tempat yang sangat bisa diukur. Ya. Perhatian saya pun bisa diukur ya, 100 gitu perhatian. Mungkin ini ya, perhatiannya 100 ya. Mungkin di hal yang lain nggak 100, tapi perhatiannya 100. Itu adalah tingkat kepedulian ya. Semua itu bisa dinilai. Bahkan token ya, project apapun itu bisa kita nilai. Ada ukuran satuannya, satuan tertentu. 0 sampai 100 itu bisa dinilai ya, bisa dikasih rating ya. Itulah kenapa selalu fokus ke real life problems, baru ketemu solution. Ini adalah hal yang paling penting, paling deskriptif ya, paling fundamentalnya harus kuat. Karena tanpa satuan kita bisa menilai ya apakah itu worth it atau enggak. There is no way. Ya, kita bisa sukses di field ini ketika kita nggak objektif dalam menilai sesuatu. Investasi itu tentang objektivitas, bukan subjektivitas. Karena nggak ada rasa ya di investasi. Memang adanya keyakinan, tapi keyakinan itu berbeda dengan taste ya, berbeda dengan rasa, berbeda dengan suka nggak suka. Karena saya tahu mempelajari ada orang yang berinvestasi, ini sumpah demi Allah ya, ada orang yang berinvestasi terhadap sesuatu karena suka logo koinnya. Ada orang yang suka berinvestasi sesuatu karena dia suka namanya, ya, mantap ya, mantap gitu. Akhirnya dia invest di situ. Ada orang yang suka berinvestasi karena suka tikernya ya, tiba-tiba apa tikernya Luna gitu. Oh, ya. Itulah kenapa koin-koin ini selalu wanita ya. Nama tikernya wanita ya, Luna, Uma ya. Terus supaya apa? Supaya ada daya tariknya. Dan ini secara psikologis teman-teman memang ada ya. Satu-satunya hal yang bisa membuat sesuatu itu disukai ya. It's based on theory and research. Satu adalah ketika sesuatu itu sangat good looking, fairly enough ya. Orang yang ganteng itu selalu diampuni ya. Orang yang ganteng itu selalu diampuni. Tapi orang yang kurang ganteng itu selalu nggak diampuni ya. That's life. Kenapa? Karena ada kecenderungan orang ini suka dengan sesuatu yang good looking, eye catching, mencolok, ya, mencolok di mata. Ya, you know what I mean. Yang kedua, ketika cara menyampaikannya bagus, ya, cara menyampaikannya bagus. Dalam artian, mungkin ketika saya menyampaikan sesuatu, saya mengeluarkan banyak pujian. CEO ini misalkan, CEO suatu koin, koinnya namanya AC gitu ya. Saya
pitching ke kalian, di interview saya menyampaikannya dengan manis. Oh, ini adalah decentralized educational crypto platform ya. Yada yada yada. Ada chance kamu suka ya. Tapi kalau misalkan saya menyampaikannya itu dengan ragu, takut, kurang dipercaya, nggak ada reason kalian akan suka 100%. Dan yang ketiga, itu ketika punya kesamaan dengan kalian. Ya, misalkan kalian berinvestasi pada token yang, oh ternyata foundernya ini satu daerah sama kalian. Atau misalkan ya, kamu membeli suatu makanan tertentu ya, soto Betawi di Jakarta, ternyata yang jualan orang dari Surabaya misalkan. Terus kamu asli Surabaya ya. Otomatis saya berani jamin. Ya ada dua soto nih ya. Ini bukan about race or something ya. Misalkan ada satu penjual soto ya, ada dua penjual soto. Satu ini penjual soto yang nggak sama dari daerah kamu. Yang kedua ini adalah penjual soto yang dia sama dari daerah kamu. Kamu akan cenderung prefer yang sama dengan daerah kamu. Kenapa? Karena ada kecenderungan manusia ini memang menyukai kesamaan, ya. Membenci perbedaan, menyukai kesamaan. Homogenitas itu adalah sesuatu yang memang secara research ya, based on research, guys, cenderung disukai, ya. Jadi it's all about value, it's all about like it or not like it. Bahkan banyak case ya, sama-sama projectnya layer one. Kenapa yang satu ini benar-benar performanya sangat bagus secara harga by market value. Tapi yang B ini ya, transaction per secondnya itu lebih tinggi ya, transaction speed ya per secondnya itu lebih tinggi. Terus kemudian kayak daily active usernya lebih banyak, revenue-nya lebih banyak. On-chain data is perfect ya. Tapi ada satu yang lebih melejit. Mungkin karena logonya itu lebih menarik. Percaya nggak ada sesuatu seperti itu? Ada. Ya. Karena it's all about branding. Even kamu membeli suatu token tertentu, it's all about branding. Nggak mungkin ya, saya gambar di Canva ya buat koin tertentu, terus kamu suka. Zero ya. Pasti harus yang paling maksimal karena branding ini juga sangat mempengaruhi suatu token tertentu. Progresnya ini sangat dipengaruhi oleh branding ya. Terus banyak yang bilang ya, Aceh branding. Ya memang ya, memang ada branding. It's business. Kamu suka kok nyatanya ya. Kamu tertarik kok nyatanya ya. Apakah saya suka branding? Enggak, saya suka jadi diri saya sendiri. Kalau suruh pilih pakai sandal, saya suka pakai sandal. Tapi it's about branding and presence. Ya, disinilah kita buka. Ketika saya ya pengen jadi kayak yang saya pengen, ya orang ngiranya dosen palsu. Bahkan sampai sekarang pun ngiranya juga dosen palsu. Itulah kenapa saya dress up, ya lebih rapi, ya nggak pernah pakai kaos. Kenapa? Supaya presence-nya oke. Dari look-nya oke, ya. Baru kamu dengerin apa yang saya omongin. Kalau misalkan saya pakai kaos gitu ya, terus habis itu nyeleneh gitu, ya, 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 kamu nggak akan mungkin bisa percaya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi it's all about value, it's all about significant market value di kripto yang ada saat ini. Itulah kenapa ya era yang ada saat ini memang branding itu juga penting, tapi tanpa adanya value tidak akan pernah bisa apapun itu bertahan. Semua itu tentang value. Ketika value-nya itu match dengan yang di-brandingkan, itu akan menjadikan suatu komposisi yang memang tidak terkalahkan. Ya, contohnya ya kita ngomongin nilai. Ya ini nggak mungkin BlackRock ya ini melirik sektor RWA atau tokenisasi kalau emang RWA ini sesampah meme coin. Sorry ya. Nggak mungkin BlackRock ini nggak lihat nilai dari tokenisasi. Mereka ini kelola duit yang paling banyak di dunia ya. Lebih dari 10 triliun US dollar. Gak mungkin mereka ini menilai sesuatu ya berdasarkan looknya. Aduh, ya, Ondo, bagus nih gambarnya ya, kayak obat nyamuk gitu. Gak mungkin bos, ini BlackRock.
BlackRock berpikirnya ya Ondo ini proyeknya kapasitasnya seperti apa, likuiditasnya seperti apa, potensi scale up-nya seperti apa. Dia pasti melihat itu. Ya, setelah itu dilihat ya di Terawang, itu baru dia memutuskan oke kita akan berinvestasi di aset ini. Dilihat dulu ya dashboardnya, kinerjanya, ya, jalannya seperti apa. Baru setelah itu ya teman-teman, setelah ketahuan nilainya, proyek itu baru dilirik oleh visi. Jadi ini kita juga banyak juga ya teman-teman visi ya salah satunya Pak Niko juga ya. Jadi diamonds in the rough itu real ya. Nah, ini adalah diamonds in the rough. Baru ya setelah dia signing ya, cahayanya berkilau, ya, ada investor ini masuk karena dia melihat value-nya di sini. Tanpa ini bersinar ya, nggak mungkin bisa dilihat ya oleh seseorang ya. Berarti ada sinarnya. Tapi sinarnya, nah ini analogi yang tepat. Tapi sinarnya mungkin terhalang yang namanya tembok exposure. Ya. Sama seperti kamu menemukan hidden gem. Gak mungkin yang namanya hidden gem, tokonya, warungnya, itu di pinggir jalan protokoler. Gak mungkin, pasti di dalam gang. Sehingga ada yang namanya resistance untuk kamu melihatnya. Dan hanya kamu yang bisa menemukannya. Ya. Menemukan hidden gem ini. Karena pasti ada yang namanya resistance. Dan resistance ini adalah kendala ya, namanya adalah resistance. Resistance itu kendala atau halangan atau tembok yang membatasi ya cahaya ini terlihat di mata kalian. Ya, ini yang membatasi ya. Kamu bisa melihat cahayanya itu apa? Tembok. Cahaya matahari itu akan selalu menyinari bumi. Kecuali kalau kamu di bawah lereng gunung terus ketutupan, cahaya mataharinya baru nggak kelihatan. Kecuali kamu di dalam rumah dan rumahmu hanya full dengan tembok. Kamu nggak akan pernah bisa melihat sinar matahari. Basically ya, hidden gem is there. Ya. Matahari itu selalu di atas, selalu di sana. Tinggal kita yang harus menemukannya. Nah, ini adalah filosofi yang bagus di mana cahaya matahari itu enggak menuju ke kita ya. Kita yang harus berputar untuk melihat matahari itu. Kita harus menempatkan diri di posisi di mana kita bisa melihat matahari, ya. Begitupun juga di kripto ya. Setiap hari akan selalu ada peluang baru, akan ada sesuatu yang baru, akan ada diamonds in the rough yang baru, dan tergantung kita bisa menemukan atau enggak. Karena di marketnya ada, ya. Enggak semua orang punya exposure yang sama, punya akses informasi yang sama. Inilah yang disebut juga dengan salah satu ya ketidaksempurnaan di pasar, yaitu adalah informasi yang tidak komplit. Tapi itulah yang membuat pasar. Bayangkan ketika semua orang komplit informasinya, ya, dia tahu terhadap sesuatu itu. Contohnya apa? Bitcoin. Semua orang yang di kripto itu tahu apa itu Bitcoin. Tapi apakah itu lantas membuat Bitcoin ini jadi sesuatu yang gimana-gimana? Enggak. Karena terbatas pasti kenaikannya dan penurunannya. Sehingga mereka ini kan lihatnya hal yang kecil itu. Ya, hal yang besar itu ya, sorry. Semua mata di hal yang besar itu. Jadi Bitcoin pun juga enggak kemana-mana seperti apa ya naiknya. Kalau misalkan dibandingkan dengan hidden gem, altcoins yang memang masih diamonds in the rough. Jadi di sini BlackRock melihat tokenisasi sebagai masa depan, aset masa depan dari real world asset yang mana hanya bisa diselesaikan di jaringan blockchain. Dan ini sering saya ungkapkan, ya, tokenisasi itu tahun yang lalu merupakan sektor yang paling ya diincar oleh berbagai visi di berbagai dunia. Ya. Jadi memang DeFi ya dan juga tokenisasi itu adalah hal yang paling diincar di berbagai dunia. Nah, sekarang ya ini juga data dari CryptoCorio, oke. Okay? Data by CryptoCorio mengungkapkan ya bahwa memang secara on-chain, memang real world asset ini performanya mengalami kenaikan yang sangat amat pesat. Ya, ini data by CryptoCorio.
bahwa semua transaction di sektor RWA ya ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Indeks volume dari sektor RWA juga mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, oke, jadi tanpa adanya ya nilai tidak akan mungkin ya. Ini adalah artikel dari CoinDesk. Oke, diungkapkan bahwa memang Ondo Finance ya itu didanai ya oleh BlackRock. Jadi tanpa adanya BlackRock yang memang memiliki ya segala dana ya. Karena kan logikanya untuk apa ya? BlackRock ini kan udah punya duit banyak. Ya gitu konsepnya. Dia mengelola dana orang lain untuk bisa menggenerate lebih banyak duit ya. Jadi konsepnya BlackRock tuh seperti ini ya. Nah, ini adalah konsepnya dari BlackRock. Oh, ini oke. Nah, ini adalah kolam ya. Terus orang-orang ini mengisi air di sini. Itulah kenapa disebut sebagai likuiditas ya, atau cash. Semua orang ya, di berbagai dunia ini mengumpulkan dananya ke dalam BlackRock ya. Ini adalah world atau dunia. Nah, BlackRock ini selalu ingin ya menggandakan duitnya lagi lebih banyak lagi. Jadi yang ternak uang ini BlackRock ya, BlackRock yang menggandakan uang kalian. Jadi apa yang dilakukan BlackRock? Ya, BlackRock di sini melakukan sesuatu yang mana adalah transforming value ya. Jadi uang yang ada ini sama dia dialokasikan ya ke berbagai sektor yang ada, yang mana itu nanti bisa generate duit lebih banyak lagi. Jadi dia ini broker ya. Istilahnya kalau kita lihat broker pialang ya pialang ya. The rest of the world is funding BlackRock ya, melalui dana pensiun ya dan lain sebagainya, dana investasi dan lain sebagainya ya. Sama BlackRock tuh diinvestasikan ke sektor lain ya, di sektor-sektor lain ini. Nah, ini Ondo ini salah satunya di sini. Harapannya apa ya? Harapannya dia bisa generate more and more money. Sehingga nggak mungkin ya orang yang dititipin duit ya bernama BlackRock ini nggak mungkin nggak lihat value dari Ondo ya. Jadi Ondo bukan Omdo ya. Ondo ya pasti dilihat value-nya oleh BlackRock. Nah, ini dari token terminal ya bisa teman-teman lihat setelah ada berita BlackRock Ondo mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kita lupakan tentang naratif ya. Memang ini juga naik karena hype ya, to be fair. Naik karena hype. Jadi memang ya apa yang dilakukan oleh BlackRock itu trigger market ya, membuat semua bidding on Ondo. Dan bahkan kita call Ondo itu juga sebelum newsnya BlackRock ya yang 95 juta US dollar itu. Jadi ini menunjukkan ya teman-teman Ondo is worth and will be something. Itulah kenapa BlackRock masuk ke sini ya. Ini bukan ajakan untuk invest Ondo ya. Udah lewat ya. Jadi setelah berita dari BlackRock, naratif aside, ini memang mengalami kenaikan yang signifikan dari Ondo itu sendiri. Jadi nggak mungkin ya, kalau Ondo ini nggak ada value-nya, BlackRock ini invest di sini. Pasti ada value-nya. Pasti dashboard-nya ini bisa dipakai beneran ya, buat tokenisasi. Ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas ya, ini berita dari Crypto News, di mana bagaimana ya decentralized physical infrastructure network ini akan eat the world. Ya. Ini kata-katanya bahkan akan menelan dunia, akan memakan dunia. Jadi tanpa adanya nilai, nggak mungkin ya Depin ini menjadi sektor yang berharga. Ya. Jadi tanpa adanya nilai, tidak mungkin orang-orang ini berbondong-bondong membeli Ekes Network. Berbondong-bondong ya, memborong render.
berbondong-bondong ya memborong live peer. Karena memang ada fungsinya ya. Ada fungsinya dari naratif Depin itu. Ada fungsinya dari berbagai koin Depin itu. Jadi nggak bisa ya serta merta ya. Ini data by Mesari. Kalau project ini itu nggak mean something, dia tidak akan pernah bisa berkembang. Di mana di sini teman-teman bisa lihat ya perbedaan harganya ya. Kalau hot storage ya dari Storj itu $4 per terabyte, Amazon ini bisa sampai $23 per terabyte. Yang mana ya juga bisa teman-teman lihat ya cold storage Filecoin dolar per terabyte-nya 0,19 sementara Amazon Glacier itu sampai 3,6. Data by Mesari. Jadi Mesari source datanya ya, ini CloudMos, LivePeer Explorer ya, AWS, Google Cloud, SIA, Storj, Genshin dan lain sebagainya. Jadi sangat tinggi ya selisih ya antara sektor yang tersentral dengan terdesentral. Saya bilang kemarin logikanya seperti ini ya. Ini adalah centralized. Sementara interconnected network ya ini decentralized ya. Jadi di sini ya, oke ya, untuk cloud storage ya 23 ya, suka nggak usah pakai. Ini kalau centralized ya. Kalau di sini ya ini ada nawar 3, 4, 5, 1 gitu bahkan ya. Sehingga memang jauh lebih murah. Secara potensi dia emang lebih bagus ya. Karena memang diserahkan di market. Itulah kenapa Depin ya diramalkan itu akan eats the world ya, memakan dunia. Oke. Nah, ini selanjutnya ya, artikel dari Monojoy mengungkapkan bahwa review ya Apple Vision Pro akan memberikan suatu era baru ya yang namanya adalah spatial computing. Jadi kita juga ungkapkan ya salah satu jagoan kita dulu yaitu adalah render. Render itu tidak akan mungkin jadi render ketika semua orang tidak bisa atau render ini tidak ada value-nya sama sekali. Render itu ada value-nya baru itu bisa dilirik oleh semua orang. Dipakai dulu ya, baru semua orang berinvestasi di situ. Sama seperti konsepnya itu tadi ya, matahari ya. Matahari itu ada energinya, ada cahayanya. Render ini dipakai. Kemudian cahayanya menyinari di sekitar ini. Nah, baru kita yang melihat matahari, kita percaya dengan adanya energi dari matahari. Tapi kalau kita nggak keluar rumah, kita di dalam goa terus, ya kita nggak akan pernah bisa menemukan matahari. Nggak akan pernah bisa melihat matahari. Ya, kalau lagu zaman dulu tuh ya, mengejar matahari. Ya. Jadi memang render bisa jadi render kalau emang bisa beneran ngerender. Nah, itu ya. Jadi render bisa jadi render karena emang bisa beneran ngerender. Nggak mungkin dia nggak bisa atau nggak dipakai sama sekali itu bisa jadi sesuatu. Nah ini data by token terminal mengungkapkan ya bahwa memang render mengalami kenaikan yang sangat pesat di Q1 2024 karena special computing era itu. Ya, jadi special computing era menyebabkan render ini mengalami peningkatan value yang sangat signifikan. Jadi di sini bisa kita lihat ya render ini mengalami peningkatan value ya by data dari token terminal. Nah, jadi kita ungkapkan ya the Walmart concept ya menemukan the next render dengan bantuan research dari Mesari. Ya, jadi dengan bantuan research dari Mesari kita bisa melakukan kurasi ya, compute semua data yang ada dan mengungkapkan live peer ya secara price action dan secara fundamental ini hidden value ya. Ketika kita ya mengungkapkan LPT dulu. LPT jadi the next render. Dan juga ternyata memang benar LPT mengalami kenaikan. Yang kurang emang sabarnya ya. Dan kemudian ya, sekarang contohnya yang kemarin hot itu ya,
Tanpa adanya nilai dari Dencun update untuk menurunkan ya gas fee dari Ethereum ya dan semua layer 2-nya. Ini tidak mungkin ya, ini dilirik oleh semua orang. Pasti karena ada nilainya, pasti karena solving real life problem, ya mana adalah Ethereum yang sulit di scale up ya. Skalabilitasnya bermasalah karena harus membayar gas fee yang terlalu tinggi. Jadi ini adalah real life problem. Dan ternyata di solve ya real life problem ini dengan adanya Ethereum Dencun update ini. Nah, ini pasti teman-teman juga bisa melihat ya, pernah diungkapkan kemarin data by Mesari, ya, gas fee layer 2 juga mengalami penurunan ya. Setelah di sini adanya Dencun update itu. Nah, ini juga data by token terminal. Ini diungkapkan bahwa ya Dencun update meningkatkan ya efisiensi gas fee dari layer 2 sehingga revenue dari berbagai layer 2 ini mengalami peningkatan per dilaksanakannya Dencun update. Cuman harganya harus mengikuti ya. Itu beda lagi. Itu kemarin naratif ya. Ini sekarang kita ngomongin fundamental. Secara on-chain, hijau-hijau. Setelah adanya Dencun update. Jadi memang it's a good thing for the long run. Karena industri ini baru kecil. It's a good thing in the long run. Karena life changing money ini akan hadir ya pada mereka yang percaya. Dan mereka yang mau mengeksekusi. Ya. It's so undervalued, the whole crypto market. Kalau kita lihat perspektif jangka panjang, jadi volatilitas itu adalah suatu harga yang harus disyukuri. Ya. Bersyukurlah karena ada volatilitas, harga masih bisa turun. Itu tandanya apa? Tandanya industri ini masih ada. Ya, kamu belum di bear market, yang mana 2 bulan harga itu nggak gerak sama sekali. Bersyukurlah karena ada koreksi, kamu bisa positioning. Bersyukurlah karena kamu masih dikasih waktu untuk akumulasi. Bersyukurlah karena kamu masih bisa cari income tambahan untuk masuk. Bersyukurlah, ya. Bersyukurlah karena masih hidup sekarang. Bersyukurlah ya karena kita banyak privilege ternyata. Nah, jadi jangan mengeluh ini itu. Mari kita lihat ancaman sebagai peluang. Ya. Jadi diamonds in the rough is real, so find your diamond. Jadi semua di market itu tentang nilai, tentang menemukan nilai. Nah ini satu hal yang saya suka tentang nilai. Nilai itu setiap orang ternyata memang, saya harus memang ya, investasi itu harus objektif. Tapi nilai itu sebenarnya mau nggak mau itu sangat subjektif di kehidupan. Ya, bisa saja saya melihat ini bermanfaat, ya. Bisa saja saya melihat ini enggak. Bisa saja orang yang niatnya belajar di AC melihat informasi di AC ini memang sangat bermanfaat. Tapi bisa saja ya nilainya ini bagi para pencari sinyal ya ini nggak bermanfaat ya karena nggak dikasih sinyal. Ya. Saya pengennya sinyal, sinyal. Saya nggak mau bisa mancing sendiri. Saya pengennya tinggal makan ikan. Saya males dan sangat dependent. Saya manja gitu ya. Saya bukan laki-laki yang sejati. Saya pengennya cuma langsung makan, gampang. Nah itu mungkin kurang ya, kurang cocok buat yang pengennya memang pengen cari tahu ya dan bisa sendiri. Memang beda ya. Para pembangun ya dan penerus ini. Itulah mengapa ya, cobalah memancing sendiri, cobalah cari ikan sendiri ya. Itu yang paling penting. Kemudian kita membahas hal penting lain untuk menemukan diamonds in the rough, hidden gem, kafe tersembunyi. Kita akan membahas mengenai the money model atau model duit atau model tentang uang. Apa maksudnya the money model? Ini adalah istilah untuk mengetahui bagaimana suatu proyek ini menghasilkan uang. Nah, ini yang menarik ya. Karena memang seperti ini konsepnya. Suatu proyek ya ini adalah ya ini the most honest truth ya, kejujuran yang paling jujur. Tim dari blockchain ya, ini semua pengen kaya.
Di industri ini nggak ada yang nggak pengen kaya. Semua pengen kaya. Kalian pengen kaya, ya. Saya juga mungkin ya pengen kaya. Orang yang buat crypto coin tuh juga pengen kaya. Orang yang nge-hit komen di Aceh itu juga pengen kaya. It's all about getting rich and rich and rich. Tapi mungkin kekayaan orang itu berbeda, ya. Tapi let's say ini all about money. Semua ya di kripto itu pengennya kaya. Saya kasih tahu. Kamu pikir ya, nggak sebut nama, tapi founder-founder layer one yang terkenal, yang seperti itu dan dananya, apakah kamu pikir dia tidak kesini untuk kaya? Saya kasih tahu ya, Ethereum Foundation itu sell Ethereum itu ratusan juta USD setiap tahun. Bahkan dari foundernya, dia tuh selling ya hampir kayak sepuluhan juta in average ya, in the next life beberapa bulan lah. Itu jualan segitu. Buat apakah duitnya? Ya, apakah wah itu nggak butuh duit ya dan dananya aja begitu ya. Jam tangannya aja begitu. Ingat SBF. Ternyata setelah ditelusuri banyak sekali mobil mewah, banyak sekali kastil-kastil mewah, tapi di luar frugal. Itulah malah kenapa kalian tuh harus curiga ya. Ketika seseorang ini punya net worth tertentu, tapi malah nggak berpenampilan seperti dia punya duit. It's a big red flag. Karena ya di Keynesian ya, maka di semua ekonomi ya ini kita melihat bahwa pengeluaran ya, consumption ya, ini selalu berbanding lurus dengan pendapatan ya. Jadi pada dasarnya semakin tinggi pendapatanmu, konsumsimu tuh semakin meningkat. Itu hukumnya, itu hukum. Itu pasti. Ya. Sama aja itu sama sama aja gini analoginya ya. Mereka yang kuat mengangkat beban yang lebih berat, itu pasti ototnya lebih banyak. Ya. Nggak mungkin saya bisa mengangkat 100 kilogram ya dulu dulu waktu nge-gym bisa 100 kilogram dengan keadaan massa otot yang ada sekian ya. Tapi teman-teman yang massa ototnya banyak mengangkat 100 kilogram itu it's nothing. Karena itu adalah hal yang harus teman-teman pahami. Nggak ada yang di sini ya itu nggak pengen kaya ya. Terus juga ya project yang warna biru ya, ADA ya, itu kan foundernya juga punya keunikan tertentu ya, pengen ke Antartika cari UFO, beli pesawat terus buat cari UFO. Itu dari mana duitnya ya? Dari project yang dia buat. Jadi tim apapun projectnya di kripto itu all about make money ya, all about make money. Terus apa yang dia lakukan? Dia membuat yang namanya token, ya, koin, project. Yang mana harapannya ini bisa dua hal ya. Satu antara protokolnya ini dipakai, contohnya Ethereum, smart kontraknya dipakai. Atau kedua, harganya ini terus mengalami kenaikan. Atau dua ini jadi satu, karena protokolnya dipakai, jadi harganya mengalami kenaikan. Sehingga tim ini ya, dari yang mereka bikin ini kan pasti ada yang namanya alokasi ya. Untuk investor, untuk visi, untuk tim itu sendiri, ya, dan untuk ya untuk dia pribadi. Nah, ketika harga ini token ini naik ya dari S1 ke S10, kau pikir orang-orang yang buat ini nggak melakukan yang namanya TP ya? Kalau kamu nggak TP, yang TP itu visi ya. Kalau kamu nggak TP, yang TP Charles Hoskinson. Jadi pertanyaannya apakah kamu atau mereka yang TP? Kamu harus TP ya. Jadi kamu beli di satu ya. Misal TP di 10, that's the only way you can make money. That's the only way they can make money. Ya, Charles Hoskinson itu nggak dapat duit dari buat podcast di YouTube. Dia dapat duit dari Cardano. Vitalik Buterin itu juga nggak dapat duit dari ngikuti ya event-event
event-event yang di Dubai dan lain sebagainya. Dia dapat duit dari mana? Dari Ethereum, ya. Tapi Ethereum ini dipakai, ya. Projectnya dipakai sehingga dia dapat yang namanya alokasi di situ. Alokasi sebagai tim, sebagai pendiri, sebagai founder. Ya kamu nggak tahu misalkan orang-orang yang terlihat super humble di kripto itu jangan-jangan malah punya negara ya, beneran negara di suatu tempat yang nggak terlihat. Jadi memang ya seperti SBF di Bahama. Memang yang terlihat terlalu mencolok yaitu selalu jadi perhatian. Ya contohnya kayak foundernya Hex ya, itu juga sangat disoroti. Tapi kalau terlalu ya kelihatan sangat low key, itu juga red flag juga. Karena pasti ada sesuatu yang disembunyikan ya. It's all about make money from project they made ya. Itu tentang membuat uang ya, dari project yang mereka buat. Jadi it's all about making money, it's all about we make money. Pertanyaannya kamu TP atau enggak? Atau foundernya yang TP buat beli pesawat. Jadi kamu jangan jadi yang namanya backholder. Ya itulah kenapa mereka selalu bilang bla 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 ya supaya nggak TP dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu nggak TP, it's all gone ya dalam 1 sampai 2 tahun ya. Setelah cycle-nya selesai itu gone. It's all about make money guys. Itulah kenapa di kripto ini ada dua ya project yang punya tokenomic atau kedua ini adalah Ponzinomic. Artinya apa Ponzinomic? Ya nanti akan kita bahas ya. Ponzinomic yaitu adalah keadaan atau merupakan skema atau merupakan jenis aset tertentu atau merupakan bisnis model tertentu yang mana dia bisa mengalami kenaikan karena adanya orang baru yang masuk ya. Jadi misalkan token ini harganya $1 ya. Dia ini nggak bisa generate apa-apa kecuali harganya naik ya. Terus kemudian ada yang beli lagi di $2, ada yang beli lagi di $3, ada yang beli lagi di $4. It's all about Greater-full theory ya. Jadi tentang teori si bodoh yang membeli lebih tinggi, si bodoh yang membeli lebih tinggi. Jadi ada orang bodoh ya, orang bodoh, orang bodoh, orang bodoh. Itu kalau ini proyeknya memang sama sekali tidak ada dashboardnya, tidak ada value-nya, tidak ada network-nya, tidak ada active user-nya di situ, tapi harga mengalami kenaikan. It's all about ya greatest full theory. Yang bodoh ya itu memang ya. Jadi kita harus di sini mengetahui ya bahwa kita terjebak ya dalam skema the greatest full theory. But here we are, ya, that's life. Sometimes you trap in a situation you can ya, deny the fact ya. Kalau kamu harus berusaha lebih keras ya, trading pun juga sama. Berusaha di situasi yang lebih keras lagi untuk bisa survive. It's all about surviving. Jadi ini adalah Ponzinomic ya, harus nunggu investor baru masuk ya. Jadi Ponzinomic ini kaitannya erat dengan meme coin karena meme coin is player versus player. Yang beli di satu itu bisa untung karena ada yang beli di dua, yang beli di dua itu bisa untung karena ada yang beli di tiga, yang beli di tiga itu bisa untung karena ada yang beli di empat. It's all about that Ponzinomic untuk semua meme coin yang ada. Jadi meme coin itu selalu jadi pertanda top signal karena dunia ini it's all about real life value. Kalau nggak ada value, ya bisnis pun sama. Kalau kita nggak berdedikasi memberikan informasi yang terbaik, nggak ada orang yang subscribe AC lagi. Beli kelas ya istilahnya. Nggak ada. Tapi kalau apa yang kita sampaikan ya is the best available in the market, orang akan mencari informasi tersebut. Ya, jadi kalau misalkan nggak mungkin ya kita ini nggak ada informasinya, nggak share apa-apa insightful webinar seperti ini, tapi ada orang yang subscribe terus itu nggak mungkin. Jadi memang bisnis modelnya apapun di dunia ini, oke, okay, itu selalu mengandalkan ya sesuatu yang namanya value atau nilai. Jadi meme coin yaitu all about the greatest full theory akan ada selalu orang bodoh yang membeli lebih tinggi. Ya, smart money beli di sini. Stupid money
itu beli di atas, pucuk, dekat dengan ya koreksi. Nah, kita juga lihat ya, memang meme tokens ya ini sad to say memang memberikan impact yang negatif ya ke market. Ya. Q1 2024 kan kita juga ungkapkan ya dari garis meme coin itu dari naratif kalender kita ungkapkan all year round itu meme coin ya ini data dari Kaiko. Jadi Kaiko ya ini mengungkapkan bahwa Q1 2024 dari volume meme coin with SIP, PP, Doge dan juga Bong, Doge, bukan Doge. Ini mengalami kenaikan ya source dari Kaiko Liquidity Asset Matrix di mana yaitu euforianya meme coin Q1 2024 kemarin. Maka dari itu ya pilih project yang ada tokenomiknya. Jangan membeli meme coin kalau itu untuk investasi. Nah, ini keluar dari mulut saya. Jangan investasi di meme coins. Investasi di altcoins pun yang fundamentalnya jelas bisa terbakar kalau ada sentimen. Apalagi kalau kalian ini berjudi di meme coin. Itu hal yang sangat amat tidak tepat. Ya. Kenapa yang saya lakukan dulu di Shiba Inu, itu banyak yang bilang luck sebagainya. Enggak, karena saya punya portofolio allocation yang cukup tepat ya saat itu. Jadi saya punya alokasi meme coin, saya juga punya alokasi non meme coin untuk trading di altcoin. Jadi ya, it's all about allocation. Dan memang meme coin itu player versus player market. Kalau masuknya itu enggak se-early ketika saya masuk dulu, yaitu there is no way you can multiple your money. Yang ada malah kebakar terus. Jadi yang namanya exit liquidity. It's all about real life value. Bahkan ya, secara bisnis model ya ini kita bisa melihat bisnis canvas ya dari setiap model altcoin yang ada. Jadi ada bisnis model canvas ya untuk setiap altcoin yang ada. Oke. Okay? Nah, ini data dari token terminal ya. Ini bisa dikasih teks ini ya. Oke. Okay. Nah, token terminal mengungkapkan ya teman-teman ya bahwa setiap altcoin itu memiliki bisnis model yang berbeda-beda dan ini adalah bisnis model dari BNB, a layer one. Jadi apa yang dilakukan BNB? Pertama ada yang namanya user. Kemudian user ini melakukan yang namanya transaksi. Dan ketika user ini melakukan transaksi, ya, user ini membayar yang namanya fee atau biaya. Dan kemudian biaya ini, ya ini adalah menghubungkan ya user dan juga validator. Dari biaya 100 ini tadi, ya 90 ini diberikan ke validatornya. Dan BNB, ya ini take home berapa? $10. Jadi 10% margin keuntungan dari BNB. Jadi dia itu ya 90 dikasih validator, 10-nya untuk BNB-nya. Jadi secara logika BNB ini layer one ya, jaringan blockchain dasar native yang bisa generate revenue ya. 90 dikasih validator yang memvalidasi transaksinya dan kemudian 10 ini diberikan ke BNB-nya ya. Jadi ini data dari token terminal, oke, okay, menunjukkan kalau ada ya bisnis model dari setiap altcoin yang ada. Altcoin itu adalah perusahaan teknologi. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, selanjutnya ini adalah Arbitrum, yaitu adalah proyek layer 2. Jadi ada user ya yang melakukan transaksi di Arbitrum. Kemudian dari protokolnya ya ini mengkoneksikan user dan juga layer 1. Karena ingat ya, Arbitrum adalah layer 2. Jadi on top of layer 1.
Jadi revenue-nya 100% masuk ke Arbitrum dulu. Ya, baru setelah itu sama Arbitrum 80-nya dibayarkan ke validator layer 1-nya. Jadi ditalangin dulu ya, masuk ke Arbitrum dulu 100%, baru sama Arbitrum dibayarkan 80-nya atau 80%-nya ini ke jaringan layer 1 yang ada di bawahnya Arbitrum. Pasti timbul pertanyaan. Tadi BNB ya layer 1 itu kok marginnya cuma 10%. Ini kok Arbitrum layer 2 ini marginnya 80%. Apa yang terjadi? Ya, sorry, marginnya 20% ya keuntungannya. Karena layer 2 itu jauh lebih efisien daripada layer 1. Itulah kenapa dia bisa generate revenue yang jauh lebih banyak dibandingkan layer 1. Ya. Jadi karena dia on top of layer 1, jadi dia bisa lebih efisien gerakannya ya, lebih kecil ya biaya yang bisa dibayarkan atau dikeluarkan. Nah, ini selanjutnya render ya. Jadi by token terminal ditunjukkan memang render itu adalah marketplace ya. Dari mereka yang request GPU dengan mereka yang provide GPU. Jadi mereka adalah tempat bertemunya permintaan GPU dengan penawaran GPU. Jadi ini adalah marketplace GPU. Lalu pertanyaannya ya, render ini nggak generate uang sama sekali. Zero revenue, nol. Ya di sini zero. Lalu dapat uangnya dari mana render? Ya, dari kenaikan harga dari tokennya. Jadi orang melihat memang ada use case-nya, ya, tapi ini data by token terminal, ini revenue-nya nol, ya, dari share itu yang diperoleh dari render. Tapi kenapa render ini harganya bisa naik? Karena digunakan orang terus, ya, sehingga orang harus beli tokennya render. Paham nggak cara kerjanya? Jadi yang bisa membuat render naik, ya, itu karena orang membeli tokennya render, ya, untuk masuk ke dalam sistemnya ini untuk memperoleh atau request GPU dari para pemilik GPU-nya. Jadi untuk merequest GPU mereka harus hold render, harus punya render sehingga render dibeli terus. Dan kemudian GPU-nya ini ya juga memperoleh render. Jadi render ini harganya akan terus naik karena protokolnya terus dipakai. Dia nggak take revenue sama sekali. Ya, jadi bukan ponzinomic, tapi memang dia secara konsensus tidak memperoleh yang namanya duit ya dari setiap transaksi yang ada. Dia hanya mengandalkan kenaikan ya dari tokennya, karena tokennya ini semakin banyak dipakai di sini, dia harganya harapan itu semakin naik. Jadi itu adalah bisnis model dari render. Nah ini juga ya dari token terminal, ini bisnis model dari DYDX ya, di mana DYDX ini platform DEX ya, atau decentralized exchange, di mana trader ini menggunakan DEX ya, membayar fee ya untuk menggunakan one inch ya, ini sorry, ini salah tulisannya, ini bukan DYDX. DYDX untuk future trading. Ini one inch ya. Jadi ini adalah one inch, logonya one inch. One inch ini based on token terminal, ini take revenue 100% ya. Jadi trader ini membayar fee $100. One inch ini take home-nya juga $100, 100%. Itulah kenapa banyak orang yang suka ya dengan bisnis modelnya dari exchange ya, apalagi DEX ini. Nggak terregulasi ya, dan juga nggak di ini juga ya, apa dalamnya juga nggak diaudit. Itulah kenapa SEC nuntut ya, karena duitnya sangat banyak guys ya di DEX ini, apalagi yang decentralized. Sementara checks ini regulasinya ketat banget. Kita tahu di Indonesia ini ketat sekali untuk checks ya. Checks di Indonesia itu sangat amat ketat. Jadi bisa teman-teman lihat ya di sini. Memang exchange ini bisnis yang menjanjikan. Apalagi yang ada derivatifnya. Mereka ambil uang dari orang yang terlikuidasi. Jadi itulah bisnis model dari exchange. Jadi pastikan ya bisnis modelnya jelas ya. Jadi di sini ya teman-teman, ini saya hapus dulu. Ya, harus memahami ya bahwa skemanya itu nggak bakar-bakar bisnis modelnya. Apa maksudnya? Jadi pasti untuk membuat ya istilahnya ini saya balikan lagi ya, analogi ke dalam cahaya yang tadi ya.
Nah, untuk cahaya ini bisa dilihat oleh banyak orang, apa yang dilakukan? Ya, mereka membuka, ya, membuka yang namanya resistance-nya. Jadi yang membuka ini timnya. Timnya dari dalamnya ini membuka ya, resistance-nya ini dibolongin. Supaya apa? Supaya cahayanya bisa keluar, supaya orang ini tahu tentang proyek ini dan harapannya bisa menggunakan proyek ini. Itu adalah sistem yang memang digunakan ya untuk kegiatan pemasaran ya. Jadi contohnya orang-orang yang airdrop itu dan lain sebagainya itu proyeknya itu adalah untuk promosi ya, supaya digunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai supply and distribution. Apa ini kaitannya supply and distribution? Ini terkait dengan berapa banyak token beredar, berapa banyak yang masih akan keluar, serta siapa memegang berapa. Jadi ini juga merupakan hal yang penting yang harus teman-teman perhatikan ya. Siapa memegang berapa. Jadi pertama kita harus lihat dulu ya fungsi token, ya karena beda fungsi token itu juga beda tujuan ya. Karena pada dasarnya di kripto itu ada fungsi sebagai currency atau fungsi sebagai aset. Ya, itu yang harus dibedakan. Ya. Jadi di sini kita akan membahas ya mengenai rasio token berbeda. Ya. Di mana tadi kita jelaskan ya token A dan juga token B. Token A ya ini circulating supply-nya rasionya udah hampir keluar semua 100%. Ya maksimal 10 juta, circulating yang ada ini 9,9. Sementara token B, ya ini 1,2 miliar, tapi baru 147 yang keluar. Ini apa artinya? Artinya token B ada kemungkinan orang akan unlock terus sehingga harganya ini akan semakin berkurang. Sementara token A, ya ini standstill, ya karena nggak ada potensi harga ini bisa dump ketika token ini dikeluarkan. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan ya token unlock ya. Yang tadi saya jelaskan dikit ya, perbedaan dari currency ya dan juga aset. Kadang kalau dia memang currency ya, itu ada kecenderungan ada utilitas ya untuk diperdagangkan. Itulah kenapa jumlah tokennya ini jauh lebih banyak. Tapi kalau dia sebagai aset ya, contohnya Bitcoin ya, itu kenapa dia jumlah tokennya itu lebih sedikit ya. Karena itu dia harapannya bisa di hold ya value-nya seperti emas karena pada dasarnya banyak orang yang bilang kan Bitcoin itu tidak untuk transaksi. Itulah kenapa banyak layer network ya di atas Bitcoin yang mana fungsinya ya itu adalah untuk ya untuk harganya ini tetap stabil. Jadi gold. Kamu apakah pernah ke warung membeli roti membayar dengan emas? Enggak ya. Jadi memang enggak seperti itu fungsinya. Tadi memang ada yang terdelete slide-nya ya. Oke, lanjut kita bahas. Nah, untuk melihat token unlock, teman-teman bisa menggunakan tokenunlocks.com, di mana di sini banyak ya. Misalkan di sini one inch akan di unlock sekian tanggalnya, secara detail ya. Teman-teman juga bisa misalkan ada Manta di YDX, mau di unlock kapan dan berapa banyak. Di sini dikasih tahu teman-teman. Dan juga recently added coin, itu juga dikasih tahu. Terus kemudian ya potensi yang akan di-unlock lagi. Jadi ini memang sangat berfungsi satu ketika teman-teman ini menentukan timing entry yang tepat ya. Jadi misalkan oh mau ada di unlock nih ya. Misalkan one inch mau di unlock 2 ya jam lagi. Berarti saya beli ntar lah kalau udah selesai unlock karena ada kecenderungan setelah unlock beberapa hari itu orang akan jual di pasar. Sehingga kita masuknya setelah dia selesai di unlock baru masuk. Atau ini kalau spekulan berat tapi saya nggak pernah menyarankan, teman-teman bisa pasang posisi perdagangan sell ya bahkan ketika ada potensi unlock. Tapi itu sangat amat ya berbahaya dan kurang direkomendasikan. Ya. Kemudian modelnya ada yang inflationary dan juga deflationary. Ini pasti udah teman-teman paham ya. Inflationary itu supply-nya tidak terbatas. Sampai kapanpun akan ada token baru lagi ketika mau di-unlock ya. Persis modelnya seperti saham. Jadi saham itu nggak scarce ya. Karena apa? Ketika pemilik dari usaha ini pengen menerbitkan saham baru, mereka bisa menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya. Sehingga
harganya ini relatif terdilusi. Ya, ya, bukan berarti ya mendiskreditkan instrumen apapun, tapi ini hanya secara holistik kita melihat dari segi konsep. Nah, BNB ini modelnya deflationary. Kenapa? Karena BNB ini selalu memberikan yang namanya BNB burn. Begitu pun juga berbagai token-token yang lain ya. Mereka juga ada burn ini, burn itu, dibakar. Apa yang terjadi ketika dibakar? Hangus. Apa yang terjadi ketika hangus? Hilang. Ya. Jadi logikanya seperti itu. Kalau hilang apa? Menjadi lebih sedikit. Kalau lebih sedikit, jadinya apa? Ya, itu lebih berharga. Ya. Jadi ini analogi yang sering saya ungkapkan berkali-kali. Kenapa saya sering diungkapkan? Saya udah pernah dengar ini, Bang. Ya karena supaya kamu dengar lagi dan ingat. Itu satu. Untuk reminder. Kedua, banyak juga teman-teman yang masih baru, bahkan hal-hal basic seperti ini masih belum tahu. Itulah fungsinya webinar seperti ini, mengingatkan. Ya, saya bukan netizen yang resek, tapi sekedar mengingatkan. Nah, ini pasti udah hampir 3 kali ini dibahas. Nah, kemudian ini market cap, sangat mudah ya menghitung market cap, yaitu adalah perkalian antara harga dan juga jumlah token yang beredar. Jadi market cap itu adalah harga dikalikan jumlah token yang beredar. Jadi semakin tinggi market cap-nya, oke, okay, itu antara ya teman-teman, semakin ya ini MC ya, market cap itu antara dia semakin tinggi harga atau semakin tinggi supply-nya. Bisa juga dua-duanya. Tapi market cap yang rendah itu antara harganya itu masih murah atau under value, tapi supply-nya mungkin juga masih relatif tinggi, yaitu bisa juga market cap relatif kecil. Jadi harganya murah, tapi supply-nya udah keluar semua. Itu juga bagus, itu hidden gem. Nah, ini adalah skema ya untuk melihat hidden gem. Jadi market cap-nya, oke, okay, itu masih rendah ya, karena harganya masih rendah, padahal tokennya udah 90% ya keluar. Ya. Atau misalkan market cap-nya rendah, yaitu bisa aja harganya masih rendah. Tapi ya, supply-nya juga masih rendah. Ya ini bukan hidden gem yang ini. Mungkin masih 10% keluar, harganya murah, jadi wow marketingnya masih 40 M. Ini bukan hidden gem. Bukan hidden gem. Hidden gem market cap-nya itu sangat kecil, ya, tapi udah 90% atau 60-70% tokennya udah keluar. Ya. Tapi yang bukan hidden gem ini market cap ini yang misalkan ya harganya ini tinggi, supply-nya tinggi. Tapi yang paling FDAP ya itu market cap yang harganya itu ya dia sangat tinggi, tapi supply-nya belum keluar semua ya. Masih 10% token yang keluar, masih 90% di unlock tapi harganya sangat tinggi. Ini bukan hidden gem, ya ini penipuannya VC ya biasanya. Ini VC cash grab namanya. Jadi ada chance tokennya dikeluarkan terus, dijual terus ke kita, ya. Kita terus tetap membeli, bahkan bukan membeli ya maaf. Kamu tradingin itu pakai leverage, bayangkan ya. Itu masih harganya tinggi, 90% token masih keluar, terus kamu hajar leverage, average down terus sampai kamu benar-benar diguyur sama semua airdropper, diguyur sama semua investor, diguyur sama semua visi sama pemilik projectnya. Market itu sejahat itu, teman-teman. Jadi memang sedingin itu dan sejahat itu. Jadi kita pun antara jadi siap ya dijahatin, ya, tapi jangan jadi jahat. Ya. Karena jahat ketemu jahat tuh nggak akan pernah menang. Kalau ada orang jahat, kita lawan dengan kebaikan, itu baru bisa menang. Ya. Nah, ini adalah distribusi token. Ya, ini pasti pernah pernah mendengar sebelumnya. Yang bagus itu memang yang dipegang oleh investor. Ya, yang bagus itu investor yang memegang kendali atas yang dimilikinya. Jadi rumusnya ini ya. Idealnya yang dipegang developer itu 10-20%. Maksimalnya 20% dipegang oleh developer. Lebih dari 20% dipegang oleh developer, ada chance besar ya. Mereka ini bisa menurunkan harga dengan sangat amat signifikan. Jadi teman-teman harus pahami ya di sini kalau memang semakin ya banyak ya developer ini memegang barang, ini ada chance mereka bisa beli private jet yang baru. Oke. Nah, dan visi ya, private sales divisi ini maksimal alokasinya 30%. Selebihnya ya itu sangat bahaya. Dan untuk para community members, mereka yang membeli tokennya, ini at least setidaknya
Idealnya, seyogianya itu 50%. Oke. Kurang dari itu kurang oke, kurang mantap. Ya. Selanjutnya kita akan bahas founders, ya tadi yang kita ungkapkan tadi. Nah ini analogi kedai bakso ya. Bahkan Elon Musk pun buat kedai bakso cuanki itu ya di sini. Itu saya akan tetap membeli sahamnya. Kenapa? Karena yang buka Elon Musk ya. Saya bahkan akan franchisein 5. Karena saya lihat orangnya. Nah, dan founder ini adalah mereka yang memiliki direct contribution. Apa maksudnya? Ya mereka yang ngerjain projectnya. Sama kayak di Akademi Kripto, ya foundernya Timothy Ronald dan Kalima Sada. Dua-duanya ini 100% ya, ini mengerjakan apa yang dikerjakan di sini. Jadi kalau kalian percaya foundernya, kalian akan join community-nya. Di kripto pun juga sama. Misalkan kalian percaya Vitalik Buterin, ya kalian akan beli Ethereum. Misalkan kalian percaya dulu sama Andre Cronje, kalian akan beli FTM. Kalian percaya sama Ryoshi, ya kalian akan beli Shiba Inu. Jadi it's all about invest in people, not invest in project. Invest in people. Ya, jadi katanya karena apa? Karena direct contribution dari para founder itu yang menentukan keberhasilannya suatu community atau suatu project. Ya, jadi AC nggak bisa di titik ini ya tanpa adanya kontribusi dari Bro Timothy ya, tanpa adanya kontribusi dari saya. Itu impossible. Karena founder ya ini ya, founder langsung mengajari teman-teman semuanya di sini. Nah, ada beberapa fungsi dari founder. Satu, menentukan visi. Dua, melakukan inovasi. Ya, tiga, melakukan penerbitan ya tokennya. Ini kalau kita ngomongin di kripto ya. Keempat, building community dan terakhir marketing. Ya. Jadi outlier ini kenapa price action-nya cenderung kuat ya, per ini dibuat. Ya, dia masih dipping ya, turun dari top hampir 50% ya karena berita itu. Tapi yang nggak yang sampai turun ya banget ke bawah gitu. Kenapa? Karena ya timnya di balik Outlier ini orang-orang gede semua ya. Ini dari websitenya resmi Outlier. Ya, Balaji ya, former CTO-nya Coinbase. Terus habis itu pembuat USDC ya, habis itu Gavin Wood yang membuat Polkadot dan juga Ethereum dan juga Ryan Selkis ya, foundernya Mesari. Jadi big player semua di sini ya. Bahkan kalau di sini dilihat Polychain, Binance Labs, berbagai player-player besar ya. Jadi kamu jangan ini ya, ini bukan ajakan untuk investasi, tapi harus teman-teman pahami bahwa invest in people, ya, ini solid people. Ini contohnya, bukan ajakan untuk membeli Altair. Nah, selanjutnya ini the big players. Apa artinya? Para pemain besar, ya. Jadi keberhasilan project itu bukan hanya murni karena faktor internal. Faktor eksternal, siapa di balik project tersebut atau investor besar yang berpartisipasi pada project tersebut itu juga akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Ya, oke, ya. Nah, data tadi ya dari chain analysis, ya itu menunjukkan bahwa memang visi di kripto ini jauh lebih mengalami keuntungan ya daripada visi di non kripto. Kenapa ya? Karena pergerakan harganya ini juga memiliki possible naik yang sangat amat tinggi. Dan ternyata teman-teman investor atau para visi, kalau tadi kan founder ya, founder itu punya direct effect ya ke dalam project. Tapi kalau investor ini punya direct effect dan juga indirect effect. Apa maksudnya direct effect dan juga indirect effect? Jadi secara langsung mereka itu juga terlibat di dalam projectnya ya sebagai advisor dan lain sebagainya. Dan secara nggak langsung di luar dia juga promo projectnya. Nah, jadi direct support ya ini contohnya ya. Pasti ya visi ini memberikan pendanaan ke project. Untuk projectnya ini chain-nya bisa berkembang ya jaringannya bisa digunakan. Mereka melakukan pendanaan ya visi ini kasih duit. Itu kan berarti support yang langsung. Kemudian dia juga memberikan ya bantuan operasional, misalkan terkait dengan pengelolaan SDM-nya. Oh ini yang jago ini, jago ini, jago ini, visi itu ngatur loh. Jadi ada investor tuh ngatur dan mengarahkan ya. Ketiga, dia juga ngasih ya bantuan strategis ya terkait dengan positioningnya di perusahaan. Nah, indirect support
ya, goodwill yang didapatkan oleh publik ya, misalkan oh ini diinvest Polychain sama Binance. Apa yang terjadi? Ada poin plus, ada nilai positif, ada value lebih sehingga orang, oh aku juga harus berinvestasi di sini. Kenapa? Binance sama Coinbase ini invest di sini. Masa saya enggak? Itu adalah goodwill atau kepercayaan publik ya yang diperoleh secara tidak langsung dari kita yang di-back oleh visi besar. Nah, kemudian visi ini pasti juga punya anak-anak perusahaan lainnya yang mereka danai sehingga bisa melakukan yang namanya partnership dan juga kolaborasi. Dan yang ketiga ya, membuka kesempatan networking dengan shareholder yang lain. Karena mereka pasti ya punya teman-teman di luar sana ya, ketika membutuhkan sesuatu, proyek ini juga akan disupport ya. Jadi secara jumlah dan angka berapa besar kontribusi dari berbagai sektor visi ya. Ini ya ada data yang menunjukkan ya bahwa era kripto ya ini Mesari itu menunjukkan bahwa funding yang sangat amat besar ya, terutama visi. Ya, jadi visi ini nggak buruk juga. Visi ini memberikan banyak sekali input ya, kepada suatu project pada sektor-sektor tertentu. Nah ini data dari blockchain Council di mana ya visi di dunia ya ini adalah visi-visi besar ya. Three Arrow, DCG, Coinbase Venture, Polychain, Binance Lab, Draper VC, ya, Pantera, dan lain sebagainya. Jadi ya ini data yang sama juga ya dari Blockchain Council ya, bahwa negara dengan visi terbesar di dunia itu tetap di Amerika ya. Ini data by Blockchain Council. Yang mana Amerika ini ya merupakan negara dengan venture capital firm yang paling tinggi. Yang paling tinggi San Francisco dengan 27 billion. Dan ini ya visi dari San Francisco itu bisa dilihat ya Coinbase yang paling tinggi. Jadi Coinbase ini lokasinya di San Francisco, jumlah investasi 355 1,5 billion ya. Ini data by Blockchain Council. Nah, apabila berbagai venture capital memiliki kapasitas yang baik ya, dan coach on coach ya selalu untung, ya, pertanyaannya kenapa kita nggak ngikutin yang mereka yang selalu untung? Ya sebenarnya pertanyaan yang mendasar kan. Logikanya gini, kalau misalkan Warren Buffett itu adalah investor paling hebat, ya tirulah Warren Buffett. Apa yang diinvestasikan oleh Warren Buffett? Ya, kita di Aceh masih sangat jauh ya dengan level-level orang itu. Jadi follow yang smart money yang benar-benar lebih smart lagi. Ya, kita hanya yang mengarahkan. Itulah kenapa ada platform ya, seperti chain broker seperti ini yang bisa teman-teman gunakan ya, sumber dari chain broker. Di sini ini adalah platform untuk investasi yang dilakukan oleh para smart money. Jadi di sini ada dashboard ya, ada market overview di mana teman-teman di sini bisa mencari ya apa yang teman-teman mau cari. Oke, project tertentu kah yang mau cari diinvest oleh siapa atau misalkan teman-teman di sini ya mau tahu apa diinvest siapa. Jadi di bagian search ya teman-teman di sini teman-teman bisa type in ya misalkan Manta, siapa aja yang berinvestasi di Manta. Atau misalkan di sini Pantera Capital, apa aja yang diinvestasikan oleh Pantera Capital. Ini bisa teman-teman cari di tombol search ya atau pencarian di sini ya. Nah, misalkan dalam hal ini ya chain broker ini kita bisa melihat ya apa saja yang dilakukan oleh venture capital nomor satu. Misalkan ya di sini kita mau cek Coinbase. Ya. Ini apa aja yang diinvestasikan oleh Coinbase. Ya ini bisa kita lihat ya di dashboardnya. Daftar project ini semua project yang diinvestasikan oleh Coinbase ya. Bahkan ini tahun ditemukan ya. Terus kemudian di sini tipenya ya investor. Nah ini bisa teman-teman lihat ya list projectnya dan top return on investment projectnya. Artinya apa? Project apa aja sih yang diinvest Coinbase dengan return on investment paling tinggi? Ternyata malah Matic Polygon. Dari Coinbase Invest Polygon ini naik 376 kali lipat ya. Kemudian juga ada FTX ya, naik 78 kali lipat ya, ada SEI, ada Near Protocol dan lain sebagainya. Ya, bisa ROI-nya dilihat. Kemudian juga bisa lihat ya recently invested ya. Coinbase ini baru aja ngapain sih? Baru aja apa aja yang diinvest oleh Coinbase. Coinbase, Pantera dan juga Binance Lab ya. Itulah top 3 yang menurut saya paling reliable ya. Yang bisa teman-teman lihat portofolionya apa yang dia investasikan. Nah, di sini ya ini data juga dari chain broker di mana kita juga bisa melihat keseluruhan asetnya ya yang diinvestasikan oleh Coinbase. Oh, ternyata
Coinbase ini juga invest di Ondo, ya, invest di Starknet, invest di IVO, ya. Jadi yang tanya, Bang, IVO gimana, Bang? Tanyanya bukan ke saya, tanyanya ke Coinbase aja, Bang, ya. Karena yang invest Coinbase. Jadi saya nggak invest IVO terus saya berharap kamu naikin posisi saya, enggak. Kamu naikin posisinya Coinbase dan berharap Coinbase juga naikin posisi kamu. Itu market, ya. Jangan berharap ke saya, berharap ke Coinbase yang akan naikin ya posisinya. Karena Coinbase invest di situ, guys. Ya nggak mungkin Coinbase, aduh kita rugi, ya. Pom-pom lagi, aduh kita rugi. Bikin media pers lagi, aduh kita rugi. Ya udahlah, injek dana sendiri lagi. Boom, pampedak. Ya. Itulah kenapa follow smart money, ya. Jangan kegocek smart money. Jadi smart money itu kayak Messi, ya, gampang menggocek. Ya. Oke, jadi kita juga bisa melihat ya top gainer dari investasinya Coinbase apa aja, ya. Rocket Pool, Matic, GRT, Airware, FTX, dan Ondo. Ondo ini masuk top gainernya Coinbase, ya. Jadi Coinbase juga, ya. Di sini bahkan teman-teman bisa lihat, ya. Harganya ketika private price Ondo itu 0,02, ya. Ketika ke publik 0,055, ya. Jadi bisa dilihat, ya. Kira-kira Coinbase ini dapat di harga berapa dan sempat di berapa. Ya, ini bisa teman-teman lihat di sini. Ya, karena private salesnya yang project-project gede, Ondo itu gede, ya, Polygon juga gede. FTX dulu, FTT itu juga gede. Itu pasti nggak akan ke publik yang gimana-gimana, ya, nggak butuh duit kita juga. Ya, mereka langsung menghubunginya berbagai VC atau venture capital gede, ya. Dan setelah venture capital gede ini dihubungi, mereka akan dengan sukarela itu akan berinvestasi karena mereka lihat people-nya. Oh, ya ini Sandip yang minta saya duit mau buat project. Oke, langsung saya danai. Jadi seperti itu, ya. Itulah pentingnya koneksi. Jadi kalau kita mau copy paste, ya, recent investment yang dilakukan oleh para smart money, ini juga sangat jelas, bisa gunakan chain broker, ya. Ini juga data dari chain broker, ya, ini adalah recent Coinbase Venture Investment. Oh, ini dia juga invest ke Witness Chain, Arsitek, dan juga Portal, ya. Portal juga koin yang sempat kita bahas juga, Medallion dan juga Andalusia Labs. Jadi recently, ya, Coinbase ini invest ke berbagai project-project ini. Nah, selanjutnya, ya, kita juga bisa lihat, ya, ini recent investmentnya, ya, tadi yang lebih besar, ya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat sendiri di platform, ya, chain broker. Nah, lalu kalau pengen alpha yang mudah, ya, saya ini punya triknya, ya, untuk follow smart money. Ini gimana caranya, ya? Ini teman-teman bisa berinvestasi pada sesuatu yang diinvest oleh tiga visi besar, ya. Tiga visi besar, ya, cari, ya, top 3-nya. Saya biasanya yang paling dominan itu Pantera, Coinbase, ya, Binance Labs. Kira-kira mereka bertiga, ya, A, B, C, ini secara bersama-sama. Ini invest ke apa? Karena kalau mereka ini para pemain besar, invest ke sesuatu, ini istilahnya apa? Digendong, ya. Kalau kamu digendong, kamu prefer digendong siapa? Yang kurus kah? Atau yang gede-gede badannya? Ya, saya kalau mau digendong, ya, saya digendong yang gede-gede badannya. Aman. Kalau digendong yang kurus, jatuh. Ya. Apalagi kalau 3 orang, keker, ya. Keker, ya, bodybuilder, ya, ngangkat orang. Apa yang terjadi? Chances project ini bisa mengalami kenaikan yang sangat amat signifikan, tapi nggak ada jaminan. Ya, tetap nggak ada jaminan. Do your own research, ya. Kira-kira top visi ini apa aja sih, ya, yang diinvest, yang menjanjikan ini? Ini balik lagi, ya. Saya nggak berinvestasi sama sekali. Saya juga nggak kenal, ya, dengan proyeknya. Ini tujuan edukasi, bukan investasi. Pertama ini MAV, Maverick Protocol. Siapa aja yang berinvestasi di Maverick? Ya, kita lihat dulu, ya. Maverick ini data juga dari Chain Broker. Ini adalah Project DeFi, rilis kapan? 2023. Ya. Skornya 5, 6 per 10. Ya. Dia adalah infrastructure for
DAO developer ya, liquidity provider. Ya, intinya adalah project DeFi. Dan di sini bisa teman-teman lihat ya, keadaan keuangan dari Maverick Protocol. Ini bisa teman-teman lihat dari chain broker. Jadi banyak sekali ya yang bisa teman-teman lihat. Ya di sini circulation-nya ya dilaporkan baru keluar sekian 13,8%. Ya, volumenya 24 jam terakhir dan lain sebagainya. Market cap ya. Kemudian harga ya, private 0,1 ya, ketika dia all time high 0,8 ya. Berarti naik berapa teman-teman? Hampir 8x. Nah, ini key metric ya dari Maverick yang bisa teman-teman temukan di chain broker. Nah, Maverick ini diinvestasikan secara bersamaan oleh Pantera, Coinbase, dan Binance Lab. Big Three yang saya bilang ya. Coinbase, Binance Lab, dan juga Pantera. Ini adalah big player. Dan ya, dia lead juga ya di sini Pantera. Artinya apa? Ada yang dominasinya itu berbeda, tergantung dengan jumlah investasi yang mereka lakukan. Semakin mereka dominan, itu berarti semakin besar mereka pegang barangnya. Tapi semakin dia nggak dominan, itu semakin kecil yang mereka pegang. Nah, ini adalah contohnya MAV. Kedua adalah Arkham Intelligent. Ya, saya nggak berinvestasi pada ARKM. Ya, ini teman-teman bisa do your own research tentang Arkham. Ini adalah Intel to Earn Economy Incentive. Ya, jadi orang pakai Arkham untuk tracking ya, berbagai on-chain activity. Ini nilainya cukup oke ya, 6,89 per 10 ya. Di mana broker score bisa kita lihat di sini. Ini lumayan jackpot ya. Visi-visi yang berinvestasi ke Arkham karena public price 0,05 ya, harganya ketika all time high ini 3,9 ya guys. Ini naiknya wah ratusan kali ya. Jadi seger ya visi ya, yang dapat kayak gini seger. Pasti mereka dengar ini apa idenya? Ini adalah Intel to Earn Economy. Ya, kita tracking walletnya Justin Sun langsung. Terus nanti yang kasih datanya untuk nge-track dia kita kasih koin ARKM. Wah ini visi, aduh keren ini ya. Startup and take my money ya. Seperti itu ya logikanya ya. Value ingat yang saya ungkapkan di awal. Nah, Arkham ya ini diinvestasikan oleh Binance Labs, Coinbase Venture dan juga Digital Currency Group. Lagi-lagi ya Coinbase dan juga Binance. Barangnya nggak pernah mengecewakan. Coinbase, Binance. Kenapa? Karena mereka pun juga cek terbesar di dunia. Coinbase besar, Binance besar. Apa yang kamu expect dari para pemain besar ini? Duitnya banyak bos, ya. Nggak mau rugi ya. Kalau rugi paling mereka juga udah diem, ya nggak invest apapun. Oke. Okay? Selanjutnya kita akan bahas ya mengenai the crowd atau kerumunan atau community ya. Di mana di sini kita ngomongkan adalah retail investor atau investor retail. Jadi meski kesannya nggak penting ya, tapi the crowd ini memiliki fungsi yang jauh lebih banyak dan juga jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Jadi sama ya, supporter, the crowd, the community ini bisa memberikan direct support dan juga indirect support. Support langsung, support nggak langsung. Karena itulah mereka para pendukung. Direct support, apa yang dilakukan? Ya, dalam beberapa project yang konsensusnya ini proof of stake atau juga proof of work, ini komunitas memiliki peran penting ya dalam memastikan network ini tetap berjalan. Kalau nggak ada community-nya di Ethereum, ya, semua orang ini nggak jadi validatornya Ethereum ya, dan lain sebagainya, networknya nggak akan jalan. Itu adalah direct support yang bisa diberikan oleh para community ini. Kedua, ya, dalam beberapa DAO, community juga berperan penting dalam voting. Ya. Misalkan, oke, okay, kita mau ganti konsensus, ya, ayo kita voting. Nah, itu baru bisa ya di situ. Ketika, oh saya nggak setuju, oh saya setuju. Itu kan direct, karena mereka pemilu ya guys di dalam sistem protokolnya ya. Ketiga ya menjaga likuiditas ketika listing ya. Maksudnya apa ya? Kalau mereka nggak beli tokennya ya ketika listing, siapa yang akan menjaga harganya? Terus kemudian community dapat memberikan semangat ya serta dukungan ya ke komunitas lain dan mereka juga mulut ke mulut ya istilahnya sealing. Beli AIVO habis itu nge-tweet ya. AIVO akan ke sekian ya. Habis beli Maverick, Maverick akan ke sekian nge-tweet. Terus kalau enggak yang di Discord biasanya iPhone-nya bentar lagi terbang kakak. Nah, itu ya indirect support dari community. Nah, pasti timbul pertanyaan ya,
Cara mengetahui apakah community member ini loyal atau enggak. Pertama, ya kita bisa lihat dari aktivitas dari komunitas. Komunitasnya ini aktif nggak sih? Atau pasif? Atau semua bot? Kedua, lihat sentimen di sosial media. Ketiga, partisipasi di DAO ya. Keempat, perkembangan user dilihat dan terakhir loyalitas ketika downtrend. Ini saya screenshot pribadi ya dari Supra Oracle. Ya ini saya lihat ya, apakah komunitasnya ini chattingan terus enggak? Oh ternyata saya chattingan terus. Setiap berapa sering? 1 menit. Oh berarti aktif. Oh ini chattingan enggak komunitasnya? Enggak. Kapan terakhir chatting? 1 minggu yang lalu. Nah, ini dead community-nya. Artinya apa? Ya, setiap komunitas ini enggak aktif. Nah, selanjutnya ya untuk bisa melihat ya kira-kira seperti apa kinerjanya. Ini pakai sentimen. Ya, ini data by sentimen. Saya screenshot dari sentimen. Di mana sentimen ya, ini kita bisa melihat ya kira-kira gimana sih ya aktivitas di sosial media atau crowd. Teman-teman juga bisa menggunakan Lunar Crush dan lain sebagainya. Nah, ini data dari tomtunggu.com ya di mana DAO itu juga bisa menjadikan tolak ukur suatu project ya. Apakah DAO-nya ini aktif atau enggak? Semakin banyak orang yang vote di DAO-nya, ini menunjukkan komunitasnya ini semakin baik, semakin solid, semakin kompak. Persis ya, grup SMA ya, yang sering arisan, sering bukber bareng, itu jauh lebih solid daripada mereka yang udah nggak pernah bukber bareng. Logikanya seperti itu. Ya, dan selanjutnya, ya ini data yang sama juga. Ya, ENS ya, ini adalah DAO yang paling tinggi dari tomtunggu.com. Ya, ENS ini DAO-nya yang paling gila ya dari semua project yang ada. Jadi paling tinggi. Selanjutnya data dari token terminal, active user itu juga bisa indikator bahwa komunitas bertumbuh. Logikanya gimana? Logikanya gini, kalau mereka setia, mereka akan tetap pakai. Berarti dia setiap hari ke situ. Kalau mereka setia, mereka akan rekomendasikan mulut ke orang lain. Sehingga apa? Yang pakai itu tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Sehingga semakin banyak digunakan ya protokolnya sehingga chartnya mengalami kenaikan dari active user, monthly, daily, weekly, dan lain sebagainya. Oke. Okay. Dan selanjutnya ya loyalitas itu diuji ketika koreksi. Ini lihat ya Kaspa ya, koreksi sampai 50% dari top weekly chart. Bouncing lagi, naik lebih dari double. Koreksi lagi 40% lagi, bouncing lagi. Koreksi lagi, bouncing lagi. Apa itu? Ya, itu menunjukkan komunitas yang loyal. Mereka nggak JIT, mereka nggak paper hand. Oke, harganya turun, beli lagi saya. Naik lagi. Oke, harganya turun, nggak TP saya beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Semakin banyak orang yang beli atau semakin loyal mereka, ini menunjukkan ya kalau mereka ini apa? Diamond hands ya. Good for the community. Ini tanda dari komunitas yang loyal. Mereka ada kecenderungan ya untuk ketika dikasih diskon, mereka beli. Dikasih diskon, mereka nggak jual. Dikasih diskon, beli lagi. Beli lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Jadi 6 hal tersebut sangat penting ketika teman-teman mau melakukan ya, analisa fundamental. Melihat diamonds in the rough. Ya. Jadi memang sangat penting ya untuk melihat dan setiap part itu adalah integral yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Misalkan, oh saya ini komunitasnya bagus, tokenomiknya buruk. Oh ini misalkan bisnis modelnya bagus, ya, tapi visinya pegang barang semua. Jadi ya mencari yang sempurna itu akan sangat sulit. Ya. Itulah jangan mencari kesempurnaan ya, satukan setiap perbedaan yang ada. Oh ini ininya oke ya, tapi ininya ya selalu ada plus minusnya ya, seperti manusia. Tidak ada yang sempurna. Tapi adanya satu ya yang bisa menerima. Pertanyaannya kamu mau nggak menerima fakta ya bahwa market ini perlu pengorbanan, perlu perjuangan, tidak semudah itu. Dan ketika kamu udah dapat flow-nya, itu semua akan terasa mudah dan kamu akan menjadi pemenang ya di sini. Oke, pastikan setiap metrik terpenuhi untuk memberikan conviction terhadap apa yang teman-teman investasikan. Conviction is key dan dengan 6 metrik itu tadi ya, oh foundernya bagus, oh komunitasnya solid, oh ininya bagus ya, tokenomiknya, oh bisnis modelnya bagus. Itu bisa kita skor ya. Misalkan dari 6 itu masing-masing skornya ya kamu kasih 12,5 ya dari setiap matriksnya. Terus habis itu kamu hitung ya dari per 100 apakah nilainya ya itu lebih dari 50 atau enggak. Yang lebih dari 50 itu adalah worth secara fundamental.
Oke guys, jadi itu ya webinar untuk malam hari ini kita bahas mengenai fundamental. Memang lebih ringkas daripada biasanya. Besok yang lama itu yang technical, banyak sekali yang diungkapkan dan juga disampaikan ketika technical. Advance ya, technical research kita akan jelaskan besok. Saya Kali Masada dari Akademi Crypto, sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Oke, thank you ya teman-teman. Agak singkat, kenapa? Karena ini malam minggu, sian ya. Wah, saya yang terima kasih ya. Jangan bilang terima kasih lah sama saya ya. Jangan bilang terima kasih sama saya. Kenapa? Ya karena saya bikinin kamu makanan ya. Saya buat steaknya ya. Terus habis itu enak steaknya. Jangan bilang makasih ya chef. Enggak, ya kamu udah bayar di kasir. Jadi kalau kamu bilang, oh terima kasih Prof. Saya malah nggak enak ya. Jadi sama aja kalau kamu makan di Holiko misalkan ya. Waduh steaknya enak. Kamu udah bayar nih. Nggak mungkin kamu ke dapur terus nyalamin chefnya. Chef, terima kasih ya chef. Ya. Makanannya enak chef. Saya sampai terharu. Ya, jangan terima kasih ya. Karena chef itu fungsinya memasak. Edukator sifatnya fungsinya ya mengedukasi. Ya, jadi jangan terima kasih ya, bilang aja gini ya. Saya akan berjuang bersama-sama Prof. Nah, itu ya. Ini itu lebih pas daripada terima kasih. Saya akan memajukan Prof warung ini, Prof. Warung yang bernama Akademi Kripto ini, Prof. Prof saya akan tetap loyal ya karena ini ya, kita menua bersama. Waduh, saya akan hidup bersama Prof. Itu ekstrim ya. Itu sangat ekstrim. Besok nggak di skate ya. Tetap besok nggak ada HSS. No HSS. Daripada ikut HSS mending saya di headshot. Ya. Karena saya malah sedih ya. Terlalu banyak yang ditanggung nanti ya. Kebanyakan ini guys, apa agenda yang nggak ditunaikan. Nanti malah kalau nggak ditunaikan, kita nggak bisa segera kuliah, kita nggak bisa segera live karena memang webinarnya ini banyak sekali, ya panjang sekali, ya. Waduh, saya akan berjuang, mantap. Ya karena ini ya, apa sama seperti hubungan itu naik turun, ya kan hubungan anak dengan orang tua, kadang baik, kadang enggak. Kadang anak merasa kesel, kadang orang tua menuntut lebih, kadang orang tua overprotective, kadang yang dimau orang tua dengan yang dimau dengan anak nggak sama. Ya tapi things happen, itu juga akan mendewasakan hubungan, ya secara nggak langsung. Mungkin awalnya pedih ya, awalnya rindu, awalnya serasa hopeless. Ya tapi akhir-akhir ini tanpa diskusi saya mulai merefleksi diri, ya banyak refleksi diri. Mulai olahraga lagi, ya mulai getting in shape, mulai mulai membaca buku lagi ya, mulai banyak belajar lagi. Jadi saya pun juga butuh waktu ya untuk menenangkan diri. Nah, dan kamu pun juga butuh waktu supaya bisa menghargai kehadiran saya ya. Karena dengan adanya kerinduan ya kita akan menghargai ruang ya di sini. Oke, sampai berjumpa besok lagi. Ya, can't wait to see you again tomorrow guys. See you.